Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka Filmon So Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Kita akan menikmati firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Pastor Daniel Alexander yang akan membawakan topik di seputar Paskah. Sebelum kita mulai mendengarkan sabda Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Saya mohon kesediaan Pastor Freddy untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Bapa di surga dan segala sesuatu yang telah diberikan kepada kami, perlindungannya, berkatnya, petunjuknya. Ya Bapa, malam hari ini kami saudara bersaudara berkumpul untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pak Daniel. Kiranya kasih-Mu menyertainya, agar segala sesuatu yang diperbuatnya demi kemuliaan Allah. Tambahkan segala sesuatu agar senantiasa semuanya boleh berjalan dengan lancar. Ya Bapa, kami juga memohon agar saudara-saudara kami bisa mendapatkan rema-rema daripada firman yang disampaikan, agar kami betul-betul memahami untuk di dalam perjalanan kehidupan kami ini semua. Terima kasih Tuhan, bagi saudara-saudara yang belum hadir, kiranya Bapa Engkau berkati juga mereka, agar mereka senantiasa merindukan firman. Kami bersyukur untuk malam yang indah ini, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Freddy Ong dari Kupang. Siap, yang Dan. berdoa buat kita semua. Puji Tuhan. Ya, iya. Shalom semua, selamat malam yang di Indonesia, di Australia. Ya, saya di Belanda masih sore jam 3.11 menit. Nah, ini cuacanya cerah kan? Apa itu topik khusus? Apa itu topik khusus? Ini temanya, tema khotbah mendadak Paskah. Maksudnya mendadak Paskah ini apa? Oke, temanya karena masih seputaran Paskah, jadi saya beri judul setelah Paskah ngapain? Gitu ya. Kalau orang Katolik setelah Paskah ya ke Roma, karena Paus Fransiskus menyerahkan nyawanya setelah memberi salam Paskah. Tapi untuk kita tidak. Nah, setelah Paskah ngapain? Mari kita buka Lukas 24 mulai ayat yang ke-45. Lukas 24 mulai ayat 45. Kita akan lihat setelah Paskah ngapain. Nah, dalam peristiwa Lukas 24 ini, saudara, ada peristiwa yang cukup menyedihkan. Kenapa sedih? Karena murid-murid Tuhan Yesus yang sudah kumpul dia selama sekian tahun, ternyata nggak kenal siapa gurunya. Nah, lihat ayat 45. Ini yang penting setelah Paskah. Bahkan untuk seluruh kehidupan kita. Nah, kita ambil Lukas 24 karena peristiwanya persis setelah kebangkitan. Ternyata ada masalah besar dalam hidup murid-murid Tuhan Yesus. Dan saya bisa bayangkan ya, kalau saya seperti Tuhan Yesus, saya akan stres. Saya merasa guru yang gagal. Saya merasa guru yang tidak berguna. Karena saya ajar cuma 12 orang. Nggak sampai 20, nggak sampai 15 orang. Hanya 12 orang. Saya ajar sendiri. Tidak ada hari libur. Dan tidak pernah saya gantikan kepada teman-teman guru yang lain. Saya ajar sendiri. Bayangkan. Setelah kematian, mereka nggak percaya. Lupa semua yang pernah diajarkan. Ternyata bukan lupa. Lalu apa? Nggak ngerti.
Bayangkan. Maka itu rekan-rekan hamba Tuhan, izinkan saya mengatakan kalimat ini. Kalau yang ngajar Tuhan Yesus sendiri dan tidak pernah diganti orang lain dan tidak ada hari liburnya, hari Sabat pun sekolahnya tetap masuk, sampai imam-imam ahli Taurat marah. Loh, kok bisa mereka nggak ngerti? Bukan nggak tahu, nggak ngerti. Aduh, saya bisa stres. Kalau Yesus seperti saya akan minta Papa di surga, Papa, izinkan 3 tahun lagi aku mengajar mereka. Kalau Yesus seperti saya. Ternyata tidak. Maka itu, walaupun Yesus sudah bangkit, ternyata mereka masih tidak mengerti. Bukan tidak percaya. Kalau percaya mereka tiap hari bersama Yesus dan mereka sudah berapa banyak kali lihat mujizat, tapi nggak ngerti. Maka itu, ayo semua kita jangan ada yang sombong. Saya selalu mengingatkan rekan-rekan saya, para hamba Tuhan, pengajar, pengkhotbah, ingat loh, yang ngajar Tuhan Yesus bisa ada satu murid yang bunuh diri. Betapa sedihnya kalau Yesus itu kita. Ya ampun, aku ini salah apa? Aku ini kurang mengajar bagaimana? Sampai muridku satu cuma 12. Satu mati bunuh diri. Saya nggak bisa bayangkan. Nah ini loh yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Maka itu semua kita dalam obrolan santai keluarga Allah Osaka ini, kita harus mengalami ini. Lalu Tuhan Yesus membuka pikiran mereka kitab suci. Jelas ya? Maka itu saya katakan tadi, mereka bukan tidak percaya. Mereka bukan tidak tahu. Mereka tahu dan percaya karena Yesus yang langsung mengajar. Tapi mereka tidak mengerti. Phil, coba berapa terjemahan ayat 45 ini kan aneh. Diajar sendiri oleh Tuhan Yesus. Tidak ada liburnya. Lu kok masih nggak ngerti? Ayat. Kemudian Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka dapat memahami kitab suci. Tadi pagi waktu Belanda, jadi siang waktu Indonesia. Saudara, dengan Pastor Billy Lantang, itu kami lakukan tanggal 25 Maret yang lalu. Baru berapa hari ini ditayangkan. Wih, viral, luar biasa. Sampai Pastor Billy Lantang dan timnya itu berkata begini. Sudah sekian tahun kita ini buat podcast. Tapi belum pernah ada segeger ini. Waduh, saudara, luar biasa. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, dari podcast itu setiap hari minimal, saudara, saya terima 10 WA. Orang yang telepon, yang WhatsApp, WA, email, tanya tentang apa isi firman yang di podcast itu. Nah, itulah bukti bahwa ternyata masih banyak yang belum mengerti. Bukan tidak percaya dan bukan tidak tahu Alkitab. Belum mengerti. Dalam diskusi-diskusi saya, dalam telepon, WhatsApp, email, semuanya itu, saya selalu menggunakan kalimat ini. Maaf ya, saya tanya dulu. Apa yang kita pelajari di podcast itu dan apa yang saya sampaikan sebetulnya bukan hal baru. Loh, kenapa bukan hal baru? Itu kan sudah ditulis di Alkitab ribuan tahun yang lalu. Jadi bukan baru. Tapi kenapa baru meledak sekarang? Yaitu tadi. Phil, lanjutkan lagi. Ini loh saudara yang kita harus ngerti. Jadi setelah Paskah ngapain? Bukan cuma cari telur, ya enggak. Terus buka ayat mas, enggak. Ayat kemudian Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka dapat memahami kitab suci. TL, lalu dibukakannya akal mereka itu supaya mereka mengerti Alkitab.
PIS. Kemudian Yesus membuka pikiran mereka untuk mengerti maksud Alkitab. TSI. Kemudian Yesus menerangi pikiran mereka sehingga mereka bisa memahami isi kitab suci. Lalu ia membuat pikiran mereka menjadi terang sehingga mereka dapat mengerti isi kitab suci. AVB. Lalu Yesus membuka pintu. Naik lagi, V. Naik. Lalu Yesus membuka pintu pemahaman mereka supaya mereka mengerti maksud kitab suci. Terus VMD, FIH, ya. Kemudian Yesus menolong mereka supaya mereka dapat memahami kitab suci. FIH-nya. Kemudian Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka dapat mengerti kitab suci. Nah, dari WA, telepon, diskusi gara-gara podcast itu, ada yang berkata begini, wah, kalau gitu Tuhan tidak adil dong. Berarti ada murid-muridnya yang memang tidak dibuka pikirannya. Saya jawab, salah. Tuhan Yesus itu sangat sayang kita sebagai murid-muridnya. Dan dia mewakili Bapa di surga sangat rindu saudara dan saya itu terbuka pemahaman kita, terbuka pikiran kita untuk mengerti kitab suci. Karena kitab suci itu isi hatinya Tuhan. Lalu ada orang bertanya lagi, ya tapi kenapa ada orang yang sudah sekian puluh tahun melayani tapi tidak ngerti juga? Saya jawab, jangan tersinggung. Ternyata penghalang utamanya itu adalah agama dan doktrin yang buatan manusia. Dan saya simpulkan, penghalangnya itu adalah teologi. Maka itu orang yang belajar teologi, maaf. Weh, betul ya Fani? Ini anak saya di Jakarta. Maka itu orang yang belajar teologi pasti mempelajari doktrin. Dan kalau orang itu mempelajari doktrin, pasti mengamalkan doktrinnya. Dan kalau orang yang mempelajari teologi, lalu pasti memegang satu doktrin, pasti orang-orang seperti itu akan menyalahkan orang yang berdoktrin beda. Jadi nggak ngerti, bukan tidak percaya. Saudara ketika sekolah teologi itu percaya Yesus. Yang pegang doktrin ini, dogma ini percaya Yesus. Karena doktrin, dogma pasti asalnya dari Alkitab. Nah itu yang menghalangi. Sehingga mereka tidak mengerti. Nah lalu, Fail coba carikan Lukas 24 ayat berapa? Ayat 36 ya nggak salah. Yang mengatakan ada sesuatu yang menghalangi pikiran mereka. Kita akan cari. Apa yang menghalangi pikiran murid-murid ini? Maaf. Ya cukup. Sampai ayat 36. Mulai 36 ya, saya akan baca ya. Lihat ini. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Maka mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Wih, kurang ajar gak ini. Yesus gurunya baru ditinggal beberapa hari. Mungkin peristiwa ini kan 3 hari, kematian Jumat, Sabtu, Minggu. Ya mungkin ini Senin atau Selasanya. Kan baru berapa hari. Bisa dikatakan melihat hantu. Ayo jujur, kalau Yesus model kita, model saya akan masukkan orang murid ini ke mesin cuci. Kurang ajar betul kamu. Aku Tuhanmu dikira hantu. Yesusnya santai, Yesusnya aman saja. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, nah ini guyonannya Tuhan Yesus itu luar biasa. Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat padaku. Saudara, kan seharusnya mereka juga lihat bekas lubang
bekas paku atau di kaki tangan Yesus. Itu ada yang nutupi mereka. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya, karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka. Ya, Yesus tanya, adakah padamu makanan di sini? Nah, saudara, di sini kita melihat ini loh hobinya Tuhan Yesus, makan, ngajak makan, ngajak makan. Maka itu orang pelit nggak bisa jadi murid Yesus, karena orang pelit nggak pernah mau ngajak orang makan. Senengnya diajak orang makan karena supaya nggak bayar. Yang pelit bertobat kamu. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Nah, ini cuma intermezzo saja. Gara-gara ayat ini saya punya statement. Kalau saudara mengaku murid Yesus, nggak suka ikan, belum layak disebut murid Yesus. Jangan tersinggung. Ayat 16. Lukas 24 ayat 16. Saudara perhatikan. Ya, hati-hati. Apa yang menghalangi kita sampai kita nggak ngerti? Ya, bentar. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Terjemahan yang lain, Phil, coba inilah hati-hati, saudara. Nah, saya berkata, salah satu penghalang utama murid-murid Yesus gak bisa mengerti, yaitu tadi agama, doktrin, dogma dari teologi. Itu menghalangi. Akan tetapi mata mereka terhalang sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Mereka melihat Yesus, PS ya. Mereka melihat Yesus. Tetapi ada sesuatu yang membuat mereka tidak mengenal Dia. TSI, memang keduanya melihat Dia. Tetapi seperti ada suatu penghalang yang membuat mereka tidak mengenalinya. Namun mata mereka terhalang. Oke, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia seutuhnya. Oke, saya jawab. Salah satu penghalang utama mereka sehingga tidak bisa mengenal. Woi Doni, senang sekali papa kamu gabung. Lama sekali papa nggak ketemu kamu. Nah, iya betul Don. Mereka melihat Yesus sebagai pemimpin politis. Betul, bukan sebagai papa. Nah ini, salah seorang anak saya menjawab. Mereka punya konsep Yesus itu akan jadi pemimpin negara Israel yang baru. Sebab mereka capek hidup dalam penjajahan Romawi. Maka itu mereka senang sekali kalau mereka bisa Yesus memerdekakan Israel dari penjajahan Romawi. Nah, itu yang ada di benak mereka sejak awal mereka terpilih jadi murid Yesus. Ini seperti kasus di Indonesia loh, saudara. Maaf ya, saya terus ngomong ini viral. Bayangkan Purnawirawan Jenderal berjumlah 332 Purnawirawan Jenderal. Minimal itu bintang 2, bintang 3. Dan sebagian jenderal itu yang mau memprotes, mengimpeach, menurunkan wakil presiden yang terpilih, sebagian mereka itu ikut hadir waktu pelantikan Prabowo dan Gibran jadi presiden wakil presiden. Nah kan mereka hadir. Loh kok tiba-tiba berapa hari yang lalu mereka membuat suatu gerakan untuk menurunkan Gibran? Itu kan aneh. Jenderal loh. Bukan kapten, jenderal. Tahu tuh bedanya kapten dengan jenderal jauh sekali. Nah itu karena mereka merasa nggak dianggap oleh Jokowi. Nah begitu Prabowo naik juga mereka nggak dianggap. Bahkan lihat ada anak mereka juga yang disodorkan untuk ikut jadi menteri. Nah itu yang ada di pikiran Petrus juga, ada di pikiran Yohanes, Yakobus, ya di Yohanes. Oh pikiran mereka begitu. Jadi karena ada muatan politis yang mereka siapkan kalau Yesus jadi raja. Maka itu Pilatus ketika ditanya, lalu orang ini dikasih nama siapa? Jadi dalam tradisi Romawi, kalau ada orang hukum matinya salib, maka di ujung kepala kayunya itu harus ada nama. Nah, biasanya nama yang dipilih
Itu nama ejekan, nama jelek, nama hinaan. Jadi dia pakai nama tikus mati, kucing busuk, zaman itu ya terserah. Nah, ketika mereka minta nama kepada Pilatus, Pilatus kan nulis Indri. Ya, kalau Indonesianya inilah raja orang Yahudi. Saudara, itu bukan hal bagus, itu ejekan. Hei, orang-orang Yahudi, itu loh rajamu. Katanya mau membebaskan kamu dari kekaisaran kami, ternyata mati. Itu Indri, itu ejekan, saudara, penghinaan besar-besar. Itu gara-gara murid-murid sendiri yang motivasinya politis ikut Tuhan Yesus. Kasihan Tuhan kita. Nah, jelas ya, maka itu kita harus tahu. Nah, ini Filipus nanyakan ayat. Nah, itu dia TSI-nya. Terima kasih. Ini masih Lukas 24 ya, ayat 21. Dengar ini. Padahal sebelumnya kami berharap dialah yang akan membebaskan orang Israel dari penjajahan Romawi. Ternyata dia bukanlah raja penyelamat yang kami nanti-nantikan. Karena sekarang dia sudah mati. Dan ini hari yang ketiga dia dikubur. Habis nggak harapan mereka? Habis. Ini dia. Ayo kita belajar untuk mengerti ini. Maaf ya saudara, jangan kita punya harapan yang salah dalam mengikut Tuhan Yesus. Jangan. Itu melihat namun tidak mengenal karena motivasi yang salah. Betul. Kenapa Yan? Suaramu masuk Yan. Yan, suaramu masuk. Yan, suaramu masuk. Matiin. Maaf ya saudara, Phil, Papa mau kirim. Maaf ya, saya kalau kirim ini jangan saudara merasa hal yang aneh. Jangan ya. Rata-rata orang-orang Indonesia kalau mendengar ada hamba Tuhan pelayanan ke luar negeri. Wow, itu bayangannya, persembahannya $. Maaf loh saudara. Enggak. Ya, enggak. Enggak begitu. Bahkan banyak pendeta Indonesia di luar negeri itu enggak bisa full time. Karena jemaatnya nggak mungkin menggaji. 99% pendeta Indonesia yang pelayanan yang tinggal di luar negeri menjadi gembala harus kerja. Ada yang jadi sopir taksi, ada yang jadi loper koran, ada yang jadi cleaner. Kalau nggak pembantu rumah tangga itu loh. Yang Senin sampai Jumat keliling ke rumah orang dipanggil gaji sekian, gaji 1 jam sekian. Serius. Kenapa? Karena ya hidup ini susah. Nah, coba ya, ini maaf loh, ini karena berapa hari yang lalu ada yang tanya saya, wih, Pak Daniel enak ya, ke luar negeri terus. Oke, saya nggak mau jawab macam-macam. Terus saya kirim, apa itu, bukti saya dapat persembahan dari gereja, sebentar, ya yang saya layani. Ya, ini fakta, saudara, sebentar ya. Supaya saudara tahu. Bahkan saudara, mereka itu maaf loh, saya tidak ngomong apa-apa. Mereka itu masih merasa sudah hebat kalau memberi persembahan 5 sen, 10 sen. Dengar. Maka itu banyak pendeta Indonesia, pendeta luar negeri pelayanan di Indonesia. Wih, kalau pelayanan ke Indonesia saudara, orang Indonesia, gereja Indonesia kalau memberi persembahan pada hamba Tuhan jauh lebih besar daripada mereka pelayanan di negara sendiri. Serius. Itu dia. Wah, luar biasa. Phil, coba tayangkan itu. Masih ada yang send. Ini persembahan saya 3 minggu lalu dan 2 minggu yang lalu. Nah, ini terakhir saya keliling Eropa. Ya, saya ke Jerman, saya ke Poland, saya ke Prancis, saya ke... Itu saya bayar uang bensin sendiri. Untuk naik mobil itu, naik pesawat bayar sendiri.
Maka itu jangan anggap enak pelayanan ke luar negeri. Tidak. Semuanya bayar sendiri. Tapi Tuhan cukupi. Karena saya tidak punya motivasi. Maka itu kalau ada yang pengen pelayanan luar negeri, siap aja. Waduh, ini bisa kelihatan nggak ya? Lihat itu ya, tanggal 8 April 2025 yang hadir 35 orang, kolektornya 122 euro 95 sen. Nah ini saya nggak ambil karena ini gereja kecil, biar untuk mereka. Terus lihat di bawahnya itu, coba naik lagi Phil, saya mau bacakan. Dan biar ini biasa, ini tanggal yang berikut lagi, ini tanggal 22 April yang lalu. Ntar ya saya baca di sini aja. Maaf loh saudara, supaya tahu ya, dia rinci 20 euro 1 lembar, ya 10 euro 5 lembar, 5 euro 11 lembar, 2 euro koin ini. Di sini 1 euro 2 euro itu koin, 2 euro 2 kali jadi 4, 1 euro 2 kali, 50 sen 2 kali, 20 sen 1 kali, 10 sen 2 kali, 5 sen 2 kali. Saudara bayangkan, mau ngarepin apa? Maaf loh, saya jauh lebih dapat duit banyak, maaf kalau bicara duit, kalau saya pelayanan di Indonesia. Baik pelayanan ke Amerika pun. Ini ada anak saya yang gabung tadi, yang pernah ikut saya ke Amerika, tanya dia dapat persembahan berapa. Nggak cukup untuk ongkos, ya untuk transport nggak cukup. Maka itu saudara, motivasi ini penting. Keren ya? Maka itu kalau ada bilang, ajaklah sekali-kali saya. Loh, ngajak saya gampang, kamu punya paspor, punya visa, tidak. Tapi jangan ngarapkan apa-apa ini. Ada yang komen, benar saya saksinya. Walaupun di Amerika. Jadi motivasi kita yang menghalangi kita sulit mengenal Tuhan. Nggak ngerti. Jadi murid-murid itu punya motivasi, Yesus pimpinan politis akan memerdekakan Israel dari penjajahan Roma. Habis. Ayo hari ini semua kita menyadari betul-betul betapa kurang ajarnya si kunyuk membuat mata kita, mata jasmani, mata hati itu kabur. Kembali ke Lukas 4 ayat 245 tadi. Ini penting sekali kita belajar. Oke, ayo ya. Jadi setelah Paskah ngapain? Ini topik khususnya. Ayat 45. Ya, 4. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi yang tanya tadi ada beberapa orang, berarti Tuhan pilih kasih dong. Nggak semua dibuka. Saya jawab, dia tidak pilih kasih. Yesus membuka semua pikiran kita murid-muridnya. Tapi belum tentu kita menerima. Karena kita punya konsep dogma dan doktrin dari gereja tertentu, sehingga ketika dia menyatakan diri susah. Saya beri contoh begini ya, siapa pernah kuliah, tapi sebelum kuliah itu sudah belajar ini, belajar itu, baca buku ini, baca buku itu. Dan ketika dosen saudara menerangkan, pasti saudara berkata, Pak atau Ibu, saya pernah belajar teori ini, ternyata tidak sama dengan yang Bapak atau Ibu ajarkan. Wajar, sebab di otak mahasiswa itu sudah ada konsep ilmu yang dia pelajari sendiri. Saya harap mengerti ilustrasi ini. Terus ayat 46, katanya kepada mereka, kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, saudara, bukankah firman ini sudah diucapkan Tuhan Yesus kepada 12 murid lebih dari 2 kali? Coba cari di Alkitab, sudah berapa kali mereka Yesus mengajarkan bahwa anak manusia harus masuk Yerusalem, ditangkap, diadili dengan tidak adil, disiksa, dibunuh, salib dan semuanya, tapi bangkit pada hari ketiga. Itu
lebih dari 2 kali Tuhan Yesus mengajar. Tapi mereka tidak mengerti. Sebab di benak mereka Yesus itu raja yang akan memerdekakan Israel dari penjajahan Romawi. Ya nggak ketemu kalau motivasinya lain. Ini yang kita harus pelajari. Ini kesaksian. Artisnya masih hidup. Kalau saudara mau tanya, saya tunjukkan. Jadi suatu hari, pas saya di Belanda, ada artis dari Indonesia kebetulan datang. Dan di suatu hari Minggu, dia dengar saya ada pelayanan di satu kota kecil. Namanya Enschede. Jemaatnya hanya berapa belas orang. Nggak sampai 20 orang. Saya kenal gembalanya sejak dia masih sekolah di Bogor. Orang Bogor dulu ya. Dia menikah dengan orang Belanda. Nah, saya mau datang. Aduh, senang sekali, saya sudah lama nggak ketemu. Lalu, saya tahu gerejanya kecil. Saya bilang, saya panggil namanya ya, boleh nggak sewa gedung, ya supaya gereja-gereja lain bisa hadir. Aduh, senang sekali Koden. Tapi yang bayar siapa? Saya bilang, ya Koden, saya bayar nanti. Coba sewa. Koden mau kapasitas berapa? Yang 60, yang 100. Saya tanya, Koden nggak tahu kira-kira bisa hadir hari itu berapa orang. Oke lah, kita sewa 60 saja. Silakan. Waduh, senang sekali dengar saya bayar. Nah, jamnya itu nanggung. Kebaktiannya jam 5 sore. Nah, saya bilang, tolong cari catering supaya mereka pulang bisa makan dulu. Karena kalau jam 7 nggak mungkin mereka siap makan. Kaget mereka. Koden nggak punya uang. Saya bilang, saya yang bayar. Gitu. Nah, kebetulan artis itu ada di sebelah saya. Karena waktu saya ditelepon itu lagi makan. Nah, ini artis ini karena memang harapannya diundang itu bisa dapat persembahan. Hah? Jadi Pak Daniel bayar semuanya. Waktu saya bilang pesan catering, saya batasi. Ya, tolong buatkan 3 menu. Gembalanya kaget. Koden, untuk 60 orang 3 menu itu mahal. Nggak apa-apa. Sekali-kali kan jadi berkat. Sambil saya guyon. Ada yang komen lagi. Saya siap jadi saksi hidup. Kalau Papa Daniel keluar negeri bayar sendiri. Saya diundang ke sebuah gereja di kota Enschede. Gereja kecil. Jemaatnya nggak sampai 20 orang. Nah, saya kenal betul. Gereja ini, pendetanya saya kenal betul. Nah, terus saya bilang, bisa nggak kamu sewa gedung supaya saudara-saudara dari gereja lain bisa gabung. Mumpung saya ada di Enschede. Loh, kalau sewa gedung siapa yang bayar? Bilang, saya yang bayar. Saya bilang begitu. Oh ya, karena dia kenal tahu. Nah, terus dia tanya, ada 2 gedung. Kapasitas 60 atau yang 100? Saya tanya balik. Nah, saya nggak tahu. Gereja di situ bisa hadir berapa orang? Cukup yang 60. Oke, kamu sewa yang 60. Oke, kedua saya tanya. Itu kan kebaktian jam 5 sore. Jadi selesai jam 7. Pasti orang belum makan. Tolong siapkan makan juga. Cari catering. Saya tahu kalau di Belanda itu ada rumah makan yang siap catering. Minimal itu 2 menu. Nah, saya berkata, coba carikan 3 menu. Mahal loh, Koden nggak apa-apa, saya bilang begitu. Nah, hari itu ada artis dari Jakarta yang sedang diundang oleh beberapa gereja di Belanda. Nah, pas hari saya diundang ke Enschede itu tuh saya Enschede, Enschede ya. Nah, kebetulan dia nggak ada pelayanan, dia tanya, Pak, saya boleh ikut? Boleh, kenapa tidak? Tapi saya nggak ngerti kalau dia tuh punya motivasi. Wah, kalau dia nyanyi nanti dapat persembahan, saya nggak ngerti. Nah, waktu saya ditelepon gembalanya, dia ada di samping saya bersama pendeta gereja yang ngundang dia. Kami lagi makan. Dia kaget, saudara. Dia spontan. Loh, sebentar, ini Pak Daniel diundang? Iya, diundang. Loh, bayar sendiri semua? Iya, kenapa tidak? Saudara, lalu pendeta ini sambil guyon. Nggak usah takut, kamu kan tetap dapat persembahan. Nanti Koden yang kasih kamu. Saya tertawa. Nah, saya ketika sudah dapat harganya, gedungnya berapa, cateringnya berapa, saya tambahkan. Tolong lebihkan 15 porsi. Siapa tahu yang datang mendadak atau yang ingin bawa pulang, silakan. Jadi pesan 75. Nah, itu saya kalau pelayanan.
Tidak ada motivasi untuk cari uang sama sekali tidak. Justru saya memberkati. Bahkan sampai hari ini saudara, saya kalau diundang pelayanan di Indonesia, pergi di desa-desa, ya maaf, tidak sedikit gereja-gereja di desa itu takut undang hamba Tuhan, maaf, yang disebut kelas internasional seperti saya. Karena mereka takut mau kasih persembahan berapa. Kalau saya tidak, maka itu sampai hari ini saya tetap bisa keliling ke banyak daerah, desa, pedalaman, kota-kota, kecamatan, kabupaten. Dan biasanya kalau begitu saya selalu tanya, ayo sewa gedung. Waduh mahal Pak, enggak apa-apa. Karena kalau saya sewa gedung, itu berarti sewa tambahan kursi, sound system. Itu pasti. Sudah saya bayar gedungnya, saya bayar kursinya, sound systemnya. Terus saya akan bayar 2 lagi. Sewa angkot untuk membawa saudara-saudara dari desa-desa terdekat. Saya bayar angkot. Sudah begitu, saya akan bilang kepada panitianya, siapkan makan. Ya, siapkan makan. Nasi kotak saja, bagi. Saudara, itu yang saya kerjakan sampai hari ini. Jadi tidak ada motivasi untuk saya cari uang, tidak. Maka itu gembala-gembala di daerah-daerah itu nggak pernah takut kalau undang saya. Karena all in istilahnya, semuanya. Bahkan pesawat aja transportnya bayar sendiri. Motivasi. Dan sampai hari ini, ingat nanti Agustus tahun ini bersyukur 53 tahun saya jadi hamba Tuhan. Dan dia tetap memelihara. Aduh, luar biasa. Dari Nabi ada komen, kalau semua pendeta memiliki motivasi seperti Pak Daniel, maka tidak ada lagi orang yang susah di luar sana. Amin. Betul, saudara. Maka itu ayo kita menyadari konsep ini. 47, ayo Phil. Lukas 24. Ayo, Lukas 24. 47 atau 48 sekarang? Oke. 46 ya, 46 saya ulangi. Nah, 4 ayat terakhir Lukas 24, itulah tugas kita setelah Paskah. Ya, itu tugas kita setelah Paskah. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Sudah lebih 2 kali Tuhan Yesus mengajarkan ini, tapi mereka nggak ngerti. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Mulai dari Yerusalem. Saudara, saya mengambil kata-kata tajam dari pendeta Dr. Stephen Tong. Dia marah kepada banyak hamba Tuhan pengkhotbah di 20 tahun terakhir ini. Pak Tong berkata begini, saudara, cari aja YouTube-nya, rekamannya. Banyak. Hamba-hamba Tuhan sekarang tidak beda seperti pembicara motivasi, motivator speaker. Hamba-hamba Tuhan sekarang, pengkhotbah sekarang tidak beda dengan orang-orang yang mengajar tentang positive thinking, pikiran positif. Akhirnya berita tentang salib dan pertobatan hilang dari mimbar gereja. Yang ada hanya kesuksesan, berkat. Aduh, luar biasa. Mana berita tentang salib? Mana berita tentang pertobatan? Nah, itu kata pendeta Stephen Tong. Saya setuju. Tolong perhatikan kembali ke Lukas 4, Lukas 24, ayat 47, terjemahan yang lain, 48. Ya. Dan pertobatan, ini ayat, dan pertobatan untuk pengampunan dosa akan dinyatakan dalam namanya kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. PS juga bahwa atas nama Raja Penyelamat itu haruslah diwartakan kepada segala bangsa bahwa manusia harus bertobat dan bahwa Tuhan mengampuni dosa, dan berita itu harus diwartakan mulai dari Yerusalem. TSI-nya. Lalu, lihat ini ya, lalu dimulai dari Yerusalem, utusan-utusanku
akan mengabarkan akan mengabarkan berita keselamatan kepada segala bangsa, supaya mereka bertobat dan dosa-dosa mereka diampuni. Lihat VMD, lihat FIA. Jadi berita ini bukan berita sukses, berkat, perpuluhan, doa puasa, doa pagi, doa keliling. Tidak. Dan kamu sudah melihat peristiwa itu, dan kamu adalah saksi-saksinya. Kamu harus pergi memberitakan kepada orang banyak bahwa dosa-dosa mereka dapat diampuni. Katakan kepada mereka bahwa mereka harus bertobat dan menyesali dosa-dosanya. Jika mereka melakukan itu, Tuhan akan mengampuni mereka. Kamu harus memulainya dari Yerusalem dan katakan itu kepada mereka dalam namaku. Kabar baik harus diberitakan kepada semua orang di dunia ini. Kabar baik, Injil. Ya, FIH. Ayo. Dan berita keselamatan, yaitu bahwa ada keampunan dosa bagi semua orang yang berpaling kepadaku, harus disiarkan dari Yerusalem kepada segala bangsa. Jadi berita gereja harus soal pertobatan, pengampunan dosa, karena itu tujuan Injil. Ayo kita periksa hidup kita dalam hari-hari terakhir ini, bagaimana, berita apa yang kita sampaikan kepada saudara-saudara itu. Karena itu penting sekali untuk kita sampaikan. Ayat 48. Ayat 48. Jadi topik khusus itu bicara setelah Paskah, ngapain? Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Yang pernah ikut saya mengajar berapa saat, kata menjadi saksi diubah oleh sebagian gereja menjadi berkhotbah. Masih ingat penginjil pertama di dunia adalah seorang pelacur yang berjumpa Yesus, hidupnya diubah. Begitu dia jumpa Yesus, hidupnya berubah, tapi tetangga-tetangga masih tahu ini pelacur. Tapi Yohanes 4:49 berkata, maka banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, yang bersaksi, bukan yang berkhotbah. Ingat waktu dia mau naik ke surga, dia berpesan, kamu adalah saksi-saksiku. Jadi bukan pengkhotbah-pengkhotbah. Bedanya apa? Kalau jadi pengkhotbah harus berkuliah atau sekolah. Tadi sebelum kita mulai, ada seorang di antara kita ikut Zoom, itu tadinya guru sekolah minggu. Tapi karena pendetanya tahu dia nggak pernah sekolah teologi, maka diwajibkan sekolah teologi. Bukan dia nggak mau, tapi nggak sempat. Umur sudah banyak, harus kuliah lagi. Akhirnya nggak boleh jadi guru sekolah minggu. Enggak. Terus saya bilang, nggak apa-apa, kumpulkan anak di rumah. Oh sudah, baik, itu bagus. Bersaksi itu nggak perlu kuliah. Bersaksi itu hanya menceritakan ulang yang dialami, yang dilihat, dan yang didengar. Selesai. Dan tidak boleh dikurangi, nggak boleh ditambahi. Kalau menjadi saksi, harus. Ini luar biasa. Saudara, maka itu kita jangan merubah. AYT, kamu adalah saksi-saksi dari semua ini. Ya, TA, maka kamulah saksinya di dalam segala perkara itu. PIS, kalianlah saksi-saksi dari semuanya itu. TSI, kalianlah saksi mata yang akan aku utus untuk memberitakan tentang semua kejadian itu. Luar biasa, saksi mata. Ya sudah, ayo kita percaya ini. Jadi kita dipanggil untuk jadi saksi, saudara. Bukan jadi pengkhotbah. Tolong dicatat kebenaran ini. Terima kasih Bapak, bahwa Engkau tidak minta kami macam-macam. Ya, ayat 49. Ayat 49. Terima kasih Tuhan.
Nah, untuk menjadi saksi, oh ada yang komen, bagus yang saya baca dulu ya. Kalau berkhotbah lebih gampang buat pendeta-pendeta mega church, tapi kalau bersaksi susah buat mereka. Kenapa susah? Karena nggak punya bahan. Kalau kita punya bahan, pasti nggak akan stop untuk bersaksi. Oke, ya sebelum 49 ya, karena ada komen ini saya akan bacakan, saya akan terangkan. Saudara, pertama, orang yang sedang jatuh cinta, yang pacaran, saya percaya hampir semua kita waktu masih muda dulu pernah jatuh cinta. Ya, ini belum lama cucu saya di Australia baru umur 14. Itu loh. Ternyata mamanya cerita, aduh, dia sudah punya pacar kan. Oh iya. Ternyata pacarnya juga orang dari Indonesia tapi lahir Australia. Lalu sudah putus. Lah, cuma 2 bulan. Ya, cinta monyet. Masih kecil kok. Saya tertawa. Nah, jadi semua kita yang pernah jatuh cinta, ayo jujur ya, nggak usah ngaku, senyum-senyum aja cukup. Pasti begini. Kalau kita yang sedang jatuh cinta dan kita menceritakan yang kita cintai, setiap kali ketemu orang, waduh rasanya lega kalau bisa menceritakan tentang yang kita cintai. Ayo jujur ya, bahkan berapa kali yang kita ajak cerita itu sudah dengerin kita cerita, sebab sudah tahu. Tapi kita nggak bisa berhenti menyaksikan tentang siapa yang kita cintai. Betul? Nggak akan kehabisan bahan. Ya atau tidak? Oke ya? Nah itu yang pertama. Jadi kalau ada di antara kita berkata murid Yesus, pendeta, hamba Tuhan, ternyata sering kehabisan bahan bersaksi tentang Yesus, maka saya jawab, orang itu sedang tidak cinta Yesus. Maka itu nggak punya bahan untuk ngomong. Nomor 2, Jokowi saya ambil contoh. Waktu masih jadi presiden, waduh suka belusukan bukan? Nah saya beri contoh. Satu hari waktu Jokowi belusukan, tiba-tiba dia ingin kencing. Tapi nggak mungkin toh belusukannya di Makassar, terus kencingnya di Jakarta, harus di Istana Negara, nggak mungkin. Maka mau tidak mau dia cari satu rumah di kampung kumuh itu untuk dia kencing. Nah pertanyaannya, kalau rumah itu dijual walaupun di dalam kampung, harganya naik nggak setelah dikencingi presiden? Pasti naik bukan? Bukan soal itu. Pasti masuk koran. Jadi kalau ada orang lewat di depan gangnya, naik mobil, naik apa, pasti noleh. Oh itu rumah dikencingi presiden. Oh itu rumah dikencingi presiden. Nah yang punya rumah, 3 bulan setelah dikencingi presiden, bahannya habis nggak untuk bersaksi kepada orang-orang yang tahu? Nggak habis. 3 tahun pun bahan bersaksi kalau rumahnya pernah dikencingi presiden tidak akan habis juga. Kiranya dengan 2 ilustrasi ini, kalau masih ada di antara kita yang mengaku Kristen, murid Yesus, anak-anak Papa di surga, tapi nggak punya bahan untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus, saya beri hukuman vonis 1, berarti saudara nggak cinta dia. 2, jangan-jangan saudara belum pernah ketemu dia, maka itu nggak punya bahan. Tapi kurang ajarnya yang namanya manusia ini, kalau ngomongin orang kok nggak habis-habis bahannya. Bertobat dalam nama Yesus. Ngomongin orang pinter, tapi ngomongin Yesus, aduh, itu dia menyedihkan sekali kalau kita melihat fakta ini. Maka itu ayo, mulai hari ini semua kita harus mau dan bisa menjadi saksi. Keren ya? Terima kasih Tuhan. Oke, lanjut. Apa perlengkapannya? Apa senjatanya? Apa jaminannya? Supaya kita menjadi saksi. Ini jaminannya. Dan aku, ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Haleluya. Jadi ini jaminannya.
bukan gelar teologi, gelar kampus, bukan uang, bukan pengalaman yang menjadi modal kita untuk bisa menjadi saksi, tapi Dia akan mengirim kepada kita saksi-saksinya apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini. Nah ini dia. Sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Wih, luar biasa saudara. Ini perlengkapan penting yang setan akan grogi. Luar biasa. Kenapa grogi? Karena setan takut kalau mereka tahu saudara dan saya sudah diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saya baca ayat. Ketahuilah, aku mengirimkan janji Bapakku kepadamu. Terima kasih, ada janji yang luar biasa. Akan tetapi tinggallah di kota Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Ini otoritas kita yang paling hebat saudara. Ya, terus. Dan tengoklah, aku ini menurunkan ke atasmu perjanjian Bapakku. Tetapi kamu ini nantilah di dalam negeri ini sehingga kamu dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. PS. Dan aku sendiri akan mengirim kepadamu apa yang sudah dijanjikan oleh Bapa. Tetapi kalian harus tetap menunggu di kota ini sampai kuasa dari Tuhan meliputi kalian. Terima kasih Bapak. Bukan gelar, bukan pangkat, bukan uang, bukan fasilitas, tapi Roh Kudus. Itu urapan dan otoritas yang luar biasa. Dan aku sendiri akan mengirim kepadamu apa yang sudah dijanjikan oleh Bapa. Tetapi kalian harus tetap tunggu di kota ini sampai kuasa dari Tuhan meliputi kalian. Bayangkan saudara, sampai kuasa dari Tuhan meliputi kita, PSI. Dan kepada kalian, aku akan mengutus penolong yang sudah dijanjikan Bapakku. Tinggallah di kota ini sampai Tuhan memperlengkapi kalian dengan kuasa dari surga. VMD-nya, Phil. Ya. Wih, itu dia. Luar biasa, bukan? Ya, Horas Amang Siombing. Shalom. Akhirnya bisa terhubung dan menyaksikan dengan lancar live streaming pelayanannya, Bapak. Tuhan memberkati. Makasih, nak. Puji Tuhan. Ya, lihat ini. Aku akan mengirim kepada kamu yang telah dijanjikan oleh Bapakku. Tetapi, tinggallah di kota ini sampai kamu menerima kuasa dari surga. Evanya, terima kasih Bapak. Bukan gelar, bukan uang, bukan apa. Tapi, itu dia. Ayo. Dan aku akan mengutus Roh Kudus kepada kalian. Seperti yang telah dijanjikan oleh Bapa. Tetapi tinggallah dahulu di kota ini. Sampai Roh Kudus datang. Dan memenuhi kalian. Dengan kuasa dari surga. Saudara, saya mau katakan lewat ayat 49 ini dalam nama Yesus. Setan itu nggak pernah takut dengan gelar kita. Mau sepanjang apa gelar kita, setan nggak takut. Setan tidak takut dengan jubah-jubah kebesaran agamawi kita. Setan tidak takut dengan khotbah-khotbah kita. Setan nggak pernah grogi, nggak pernah tertarik dengan gedung gereja kita. Setan nggak pernah terganggu dengan semua fasilitas duniawi. Tapi ayat ini, lihat ayat ini yang setan takuti. Kalau mereka tahu bahwa saudara dan saya diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang tinggi. Ayo kita tunggu. Jadi setelah kebangkitan, tunggu Roh Kudus turun. Keren ya? Terima kasih. Dan dengan Roh Kudus itu, saudara dan saya kan punya kuasa yang luar biasa. Tak terhingga kekuasaan itu. Maka itu penting untuk kita bisa melihat. Jadi setan itu tidak takut dengan pengalaman kita, dengan gelar kita, dengan gedung gereja kita. Tapi setan itu takut dengan kuasa, otoritas dari tempat yang tinggi.
Ketika Tuhan menjanjikan dan dia memenuhi janji itu, dan itulah hari Pentakosta. Maka itu Petrus yang begitu pengecut, tapi begitu penuh Roh Kudus. Khotbahnya berapi-api, luar biasa. Jelas ya saudara? Maka itu ayo kita tunggu. Ayat 50 ada enggak, Phil? Papa lupa. Ada enggak ayat 50? Oh ya, ayat 50 ya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Ayat 53, nah ini persyaratannya. Setelah terima Roh Kudus, ngapain? Mereka senantiasa berada di dalam bait Tuhan dan memuliakan Tuhan. Jangan diterjemahkan mereka rajin ke gereja. Tidak. Ini berbicara tentang bagaimana mereka rajin bersekutu dengan Tuhan. Karena itu konsep penting dalam persekutuan mereka bersama dengan Roh Kudus, maka hal-hal baru terus terjadi dalam hidup mereka. Saya akan akhiri dengan kisah nyata yang ada. Shalom juga Vanuela, saya nggak tahu ini bapak atau ibu. Kita buka 1 Samuel 3 mulai ayat 18 sampai 21. Ayo, topiknya tetap topik khusus, yaitu topik yang berbicara setelah Paskah ngapain. Tadi kita sudah baca di Lukas 24, setelah Paskah ternyata harus rajin bersekutu. Roh Kudus turun atas kita, tangan Tuhan Yesus terangkat memberkati kita. Oh, terima kasih Tuhan. Ya. Ayat 18. 1 Samuel 3. Jadi sesuai Lukas 24 ayat 50, mereka tekun, mereka senantiasa bersekutu dalam hadirat Tuhan dan memuji Tuhan. Lalu Samuel memberitakan semuanya itu kepada imam Eli dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Yahweh, Sam, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar, berarti ada pertumbuhan dalam hidup, makin besar. Dan Yahweh menyertai dia. Ini syarat yang penting, penyertaannya, bukan gelar kita, bukan pengalaman kita, bukan, ya. Makin besar, penyertaan Yahweh nyata. Yang kedua, dan tidak ada satupun dari firman-Nya dibiarkannya gugur. Wih, luar biasa. Jadi di mulut Samuel ada kuasa firman. Itu dia. Ada komen dari Lampung. Aku sering lihat orang kalau tidak ke gereja di hari Minggu seolah bersalah besar. Ya, karena itu konsep agamawi. Nah, kasihan kalau Tuhan cuma hadir di hari Minggu. Itu pun cuma 3 jam kira-kira. Lalu Senin sampai Sabtu, kalau nggak ketemu tahu gimana. Jadi jangan, ya. Oh, saya dan suami, oke, Ibu Vanuela, ya. Jadi nggak usah disalahkan kalau nggak ibadah hari Minggu, karena tadi itu tiap-tiap hari mereka bersekutu bersama-sama. Dengarkan ini dulu yang dari Lampung yang tanya ini ya. Yang penting mau bersekutu dan belajar firman. Nggak harus hari Minggu, hari apa saja. Oke? Jadi Samuel ini makin besar dan penyertaan Papa nyata, lalu kuasa firman di mulutnya itu sempurna. Nggak ada yang gugur satupun, jadi semuanya. Ayat 20. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Coba pakai terjemahan yang lain, 2 ayat terakhir ini 20-21. Ya, ada yang komen. Sampai hari ini udah terbiasa ibadah di rumah sama anak-anak.
Cuma dilemanya bagaimana anak nanti apa, mereka perlu surat baptis. Gampang, soal itu ada berapa gereja yang bisa. Kalau enggak, Papa juga bisa beri. Kok nak, nanti ketemu di Surabaya, 8-9 Mei Papa dari Surabaya. Oke. Ayat ini, seluruh Israel dari Dan sampai Berseba mengetahui bahwa Samuel dipercaya sebagai Nabi Yahweh. PS, itu sebabnya sekalian umat Israel dari seluruh negeri itu mengakui bahwa Samuel adalah Nabi Yahweh. Setiap kali Samuel berbicara, nah ini BIS-nya lebih bagus. Tolong rekan-rekan hamba Tuhan, ini kuncinya ya, ini persyaratannya ya. Itu sebabnya sekalian umat Israel dari seluruh negeri itu mengakui bahwa Samuel adalah Nabi Yahweh. Setiap kali Samuel berbicara, semua bangsa Israel mendengarkan. Yahweh masih terus, berarti sampai ayatnya, Yahweh masih terus menyatakan diri di Silo, di mana ia untuk pertama kalinya menampakkan diri kepada Samuel dan berbicara dengan dia. Jadi seperti Lukas 24 ayat 50, setelah Paskah mereka jumpa Yesus, lalu Roh Kudus turun, mereka dipesan beritakan firman tentang pertobatan, keselamatan dan pengampunan dosa untuk semua bangsa. Lalu Roh Kudus turun dan mereka tetap tekun. Nah, ini tekunnya Samuel. TSI, ya. Karena itu seluruh umat dari ujung utara Israel sampai ujung selatan, yaitu dari wilayah Dan sampai Berseba, mengakui bahwa Samuel terbukti sebagai Nabi Yahweh. Nah, tolong, yang belum pernah dilantik sah oleh organisasi gereja bahwa saudara itu adalah seorang pelayan Tuhan, teman sekerja Yesus, pakai prinsip Samuel ini. Saudara dengar, Samuel ini satu-satunya hamba Tuhan, nabi dan imam di perjanjian lama yang tidak pernah dilantik. Loh, kok bisa? Bagaimana nggak pernah dilantik? Berarti nggak pernah diurapi. Kok bisa jadi nabi Tuhan, Nabi Yahweh? Jawabannya yang melantik sudah mati duluan, yaitu Imam Eli. Jadi Samuel nggak sempat dilantik. Tapi seluruh Israel tahu bahwa hidup Samuel ada panggilan. Ini jauh lebih penting daripada surat tugas gereja, surat organisasi dari gereja. Ini lebih penting. Wah, luar biasa. Ada yang tanya, Ibu Gembala saya dapat nubuatan pengurapan untuk doa keliling dunia ke tempat-tempat yang banyak kunjungi orang, untuk wisata ke tempat mistis, untuk doa orang tidak percaya, dan sudah dilakukan ke 5 benua walau belum semua negara. Apa itu yang bentuk pelayanan penginjilan? Bukan. Ya maaf ya, di Alkitab tidak ada perintah seperti itu. Kalau memang ingin jalan-jalan, punya duit, pergilah. Nggak usah pakai embel-embel rohani. Oh, lagi doa di tempat-tempat wisata, nggak usah. Di sana juga ada orang percaya kok, ada orang benar. Dan percayalah, setan nggak akan terusir kalau kita hanya doa di tempat-tempat tertentu. Nggak penting itu. Tuhan nggak mau kita melakukan itu. Sebenarnya nggak ada ayatnya, oke ya. Jadi kok punya duit, jalan-jalan lah. Nggak usah pakai istilah rohani, enggak. Maaf loh, saya ini sudah keluar negeri sejak tahun 81. Nggak pernah itu doa seperti itu. Karena di Alkitab nggak ada. Oke ya, TSI. Oh sudah tadi ya. Jadi pengakuan Tuhan atas kita jauh lebih penting daripada pengakuan organisasi. Kalau saya pakai kalimatnya begini, surat gereja. Saya ini sebagai hamba Tuhan punya surat juga dari gereja, saya ada. Tapi setan nggak pernah terpengaruh dengan surat jabatan saya dari salah satu organisasi. Tapi setan akan terpengaruh kalau saudara dan saya punya otoritas dari tempat tinggi, dan otoritas itu sebagai firman. Maka itu Samuel itu tidak pernah dilantik, tapi seluruh Israel tahu bahwa dia punya jabatan nabi. Wih, luar biasa, betul. Menjalani panggilan Yahweh lebih penting, betul, daripada surat tugas gereja. Ayo, ya, shalom. Jo, ayo kita belajar. Oke, ayat 21. Ayat 21. Terima kasih Bapak, engkau luar biasa. Nah ini loh yang penting.
1 Samuel 3:21 itu sama dengan Lukas 24 ayat 50. Sesudah Paskah ngapain? Ya. Dan Yahweh selanjutnya, kata selanjutnya ini penting, artinya terus menerus. Dan Yahweh selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Wah, ini luar biasa. Jadi yang penting bukan doa puasa berapa hari seminggu, berapa hari sebulan, enggak. Yang penting bukan berapa jam sehari berdoa, pagi sekian jam, siang sekian jam, sore sekian jam, malam sekian jam, tidak. Yang penting itu, apakah Bapa di surga bersama Tuhan Yesus dan bersama Roh Kudus selalu menampakkan diri hadir di hidup kita atau tidak. Jadi percuma doa puasa berhari-hari tapi Tuhan gak nongol. Percuma doa pagi sekian jam, siang sekian jam, sore sekian jam, malam sekian jam, tapi Tuhan gak pernah hadir, gak pernah menampakkan diri. Percuma rajin baca Alkitab sekian pasal sehari, tapi Tuhan gak hadir. Jadi Tuhan harus selalu hadir menampakkan diri di hidup kita. Bukan dengan karunia roh. Awas yang dikit-dikit doa penglihatan, doa nubuat, doa ini jangan. Baca lagi, buka lagi 1 Samuel 3 ayat 21. Apa yang nampak? Lihat. Dan TSI ya, oh enggak ada TSI. PIS mulai ayat 20, oh TSI ada, baca TSI. Dan Yahweh masih terus menampakkan dirinya serta menyampaikan berbagai pesan kepada Samuel di Silo. Masih terus. Lalu Samuel memberitakannya kepada umat Israel. Jadi hal-hal yang dinubuatkan Samuel terdengar di seluruh Israel. Ya, BIS-nya mulai 20 fil. Coba lihat. Jadi yang penting itu Tuhan hadir dan menyatakan firman. Bukan Tuhan hadir terus nggak ngomong apa-apa. Itu sebabnya sekalian umat Israel dari seluruh negeri itu mengakui bahwa Samuel adalah Nabi Yahweh. Setiap kali Samuel berbicara, semua bangsa Israel mendengarkan. Yahweh masih terus menyatakan diri di Silo, di mana ia pertama kalinya menampakkan diri kepada Samuel dan berbicara dengan dia. Jadi saya tekankan hamba-hamba Tuhan, murid-murid Yesus, jangan cuma aktif dan hebat dalam karunia roh, tapi nggak ada buah roh. Buah roh dan karunia roh harus jalan sejajar, nggak bisa pincang. Nah, kalau ada buah roh dan karunia roh, maka firman pasti hadir. Pasti. Tiap hari biar Tuhan menyatakan diri dengan firman-Nya. Itu penting sekali. Ya, jadi ayo mulai hari ini semua kita ya yang harus terus menyatakan firman kepada banyak orang dimanapun kita berada. Jadi ini pembahasan kita, topik khusus setelah Paskah ngapain. Ternyata setelah Paskah kita punya tugas. Beritakan berita keselamatan, pengampunan dosa, pertobatan untuk segala bangsa. Dan Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksinya, bukan jadi pengkhotbahnya. Dan pernyataannya, dia melindungi kita, dia menyertai kita, dia menjaga kita. Beritakan firman. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Saya kembalikan ke Ibu Ayu. Silakan. Terima kasih Koden untuk firman yang sudah di Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Kita ada waktu Iya. beberapa menit untuk diskusi. Boleh. Ayo. Iya.